Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 3 atau kelas 12 UB. Kita masuk ke materi atau mata pelajaran perencanaan perjalanan wisata atau biasanya disebut dengan tour planning. Nah, untuk minggu kemarin Ustazah sudah menyampaikan materi tentang DOT. Apa itu DOT? Apakah kalian sudah membacanya? Oke, baik, akan saya refresh kembali. DOT itu merupakan distribution of time. Jadi, distribution of time ini dipakai untuk apa? Yaitu, semisal kalian nanti diminta untuk menjadi tour planning atau menyusun sebuah rencana perjalanan, otomatis kalian akan membutuhkan eh, rencana-rencana apa saja, destinasi-destinasi wisata apa aja nanti di list, kemudian apa saja yang akan dilakukan di sana. Kemudian, berapa banyak waktu yang dibutuhkan saat melakukan perjalanan wisata itu juga penting, dan itu nanti juga masuk ke tour planning-nya. Oke, perhatikan rute di bawah ini. Ya, ada Ustazah kasih contoh, ini merupakan bagan. Di sini ada Savoy Hotel ya. Kemudian ada Grand Hotel Lembang Restoran. Kemudian ada Gunung Tangkupan Perahu. Kemudian terakhir destinasinya di Ciater. Nah, ini merupakan contoh saja ya, tidak sepenuhnya data ini benar. Jadi untuk gambaran kalian saja. Di sini sudah diterakan ya untuk eh, apa itu jaraknya ya dari Gunung Tangkuban Perahu dari sampai titik sini ada 4 kilometer, kemudian dari titik sini menuju teater 6 kilometer, kemudian ada 9 kilometer dari titik pojok sini ke Grand Hotel Lembang, kemudian dan seterusnya. Nah, untuk mencari waktu tempuh atau lamanya perjalanan, masih ingat ya, di materi kemarin sudah Ustazah sampaikan bahwa untuk mencari waktu tempuh itu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, diperhatikan juga satuan yang dipakai. Apabila satuan itu tidak sama, disamakan gitu ya. Ini ada suatu contoh dari data tersebut, dari data bagan ini, hitunglah waktu dari Gunung Tangkuban Perahu menuju Ciarter. Kita tarik Tangkuban Perahu ke sini sampai Ciarter. Nah, dari Tangkuban Perahu ini ada 4 kilometer, kemudian dari titik sini menuju Ciarter itu 6 kilometer. Berarti total jaraknya adalah 10 kilometer. Nah, untuk mencari waktu tempuhnya bagaimana? Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu jarak dibagi kecepatan, yaitu 10 dibagi 35. Nah, 35 ini diketahui dari mana? Nah, karena kecepatannya sudah diketahui. Kecepatan rata-rata adalah 35 kilometer per jam. Kemudian dikalikan 60 menit. Kenapa dikalikan 60 menit? Karena nanti hasilnya itu jika dibikin jam itu ada 0, ya. Jadi kita kalikan 60 menit untuk mengetahui berapa menit gitu ya. Oke. Kemudian soal yang kedua, dari data tersebut hitunglah waktu yang dibutuhkan dari Ciater menuju Lembang. Otomatis sudah bisa dikerjakan ya, karena tadi contoh pertama sudah dikerjakan. Oke. Yang selanjutnya, nah, yang selanjutnya ini merupakan tugas proyeknya. Yang dinamakan DOT, form DOT itu seperti ini ya, from distribution of time. Nah, di sini ada uraian kegiatan, kemudian ada onboard, kemudian ada tour, kemudian ada rest, dan ada total. Nah, jangan sampai dilupakan, ini adalah merupakan bagian yang harus ada di form DOT ya. Onboard sendiri merupakan waktu yang digunakan di dalam kendaraan. Jadi waktu lamanya di dalam kendaraan.
gitu. Kemudian untuk tur merupakan estimasi durasi waktu yang diperlukan selama mengikuti perjalanan wisata ya atau di suatu tempat tersebut yang dijadikan pemberhentian gitu ya. Kemudian kalau rest itu merupakan estimasi durasi waktu yang diperlukan untuk istirahat ya. Kemudian di total. Total merupakan penjumlahan dari onboard, tour, dan rest. Kemudian di total. Di sini bentuknya berbentuk menit ya. Jadi berapa menit? Kalau 60 menit berarti 1 jam. Jadi dibikin menit semua ya. Untuk penulisannya seperti ini, 60 dikasih ketik 1. Nah, saya kasih contoh uraian kegiatan dari bagan yang tadi ya. Nah, Ustazah kasih contoh pelayanan penjemputan tamu dari Hotel Savoy ya. Hotel Savoy itu kira-kira membutuhkan waktu 60 menit. Berarti ditulis di sini 60 menit. Kemudian, uraian kegiatan kedua, Hotel Savoy menuju Hotel Lembang. Berarti apa? Yang ditulis di sini yang harus ditabel apakah tour rest atau on board. Karena ini perjalanan, jadi ditulis on board. Maksudnya lama perjalanannya berarti ditulis on board. Gitu ya. Berarti kita tarik ke kanan menjadi 30. Dan seterusnya. Bentar, makan pagi di kan tadi setelah Hotel Savoy menuju Hotel Lembang, itu yang dituju itu untuk apa? Untuk breakfast, karena di Hotel Savoy tidak melayani breakfast. Otomatis makan pagi di Hotel Lembang, gitu ya. Jadi di sini nanti kalau kalian mengisi makan paginya, kursornya sering hilang. Kalau makan pagi di sini berarti bukan di onboard ya. Berarti waktu yang diperlukan atau menghabiskan waktu di mana? Di sini, di turnya. Kalau makan pagi kira-kira berapa menit? Ditulis di sini. Kemudian ditarik ke kanan, dimasukkan totalnya. Ya, dimasukkan total. Begitu juga setelah itu, setelah makan pagi, aktivitas apa, uraian kegiatan apa yang dipakai? Yaitu dari Grand Hotel Lembang Restoran setelah breakfast, kemudian menuju tempat wisata Tangkuban Perahu sesuai denah tadi ya. Nah, kalau dari Grand Hotel Lembang Restoran ke Gunung Tangkuban Perahu, apa yang harus diisi? Di mana kita harus mengisi? Di onboard, tour, atau rest. Nah, otomatis yang diisi adalah di onboard. Oke, kalian bisa mengisi kira-kira berapa menit gitu ya. Kemudian setelah itu jangan lupa ditarik ke bagian total sampai akhir ya, sampai Gunung Tangkuban Perahu ke Ciater. Gitu. Nah, Ustazah mau mengingatkan jika saat makan siang, ya, makan siang itu dibutuhkan waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya biasanya 10 menit. Jadi nanti tinggal ditambahkan makan siang berapa, kemudian ditambahkan istirahat 10 menit. Dan ditarik ke kanan dimasukkan total. Nah, setelah total semuanya sudah diisi atau uraian kegiatannya sudah diisi semua, kemudian hasil akhirnya berapa? Di total pojok bagian kanan. Itu hasilnya berapa? Berapa menit? Misal 200 menit atau 300 menit. Nah, kemudian dirubah dalam bentuk jam. Kayak gitu. Jadi kalian akan mengetahui berapa lama atau waktu perjalanan. Misal membutuhkan waktu berapa lama saat menyusun tour plannernya nanti. Jadi kalian bisa menginfokan ke konsumen kalian. Nah, ini merupakan salah satu contoh kegiatan tour planning, yaitu menyusun uraian kegiatan wisata. Gitu ya. Jadi nanti tugasnya yang pertama yaitu mencari jarak waktu tempuh. Tadi ya yang sudah Ustazah sampaikan rumus beserta contohnya. Kemudian yang kedua, tugas proyeknya yaitu mengisi form kekurangan form DOT ini ya, diisi waktunya kira-kira di mana. Kalau bingung nanti bisa melihat di materi yang sebelumnya Ustazah sampaikan ya. Kemudian nanti di total dijadikan jam. Gitu ya. Kemudian hasilnya bisa dikirim di web nanti Ustazah ngecek. Itu akan menjadi nilai tambahan
Ya, otomatis yang mengerjakan dan yang tidak itu berbeda. Oke ya. Jika ada pertanyaan selain jawaban ya, boleh ditanyakan di grup atau di japri ke Ustazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.